Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Saya dapat dari media sosial bahwa Timor Leste ini rela jadi peringkat 3 barengan dengan Laos di Piala AFF usia 23 tahun 2022 ini gitu. Nah, itu bukan hoax. Itu bukan hoax ya, itu betul-betul murni itu kan. Walaupun aneh. Walaupun aneh. Nah, justru itu Kang Ibul. Iya. Saya kok jadi aneh ya? Kok mau gitu loh. Timor Leste meminta ya kan bahwa Laos menjadi juara ketiga. Ternyata setelah saya baca-baca gitu loh. Karena memang Timor Leste meminta Laos untuk menjadi juara ketiga juga gitu loh. Nah, ini ternyata disetujui juga oleh AFF gitu loh, Kang Epul. Karena memang kalau tidak salah jumlah pemainnya tidak mencukupi minimum ya. Cuma 7 orang. 7 orang gitu karena pandemi ya, COVID dan ada juga yang cedera gitu. Iya, betul. Apa yang Kang Ipul lihat dari Timor Leste ini yang mau mengajak gitu? Ya, ini pelajaran luar biasa ya. Dalam konteks negara saya kira baru kali ini saya dengar ada kompetisi yang diminta untuk udah deh juaranya juara bersama saja lah. Iya kan? Satu-satunya yang tahu. Jadi sebetulnya itu harusnya menang WO ya. Jadi harusnya juara ketiga itu Timor Leste menang WO atas Laos. Tapi karena Laos kurang pemain, akhirnya tidak bisa dilakukan dan Timor Leste meminta untuk dijadikan juara bersama. Ini pelajaran penting saya kira buat kita semua. Bahwa ternyata dalam konteks kompetisi masih bisa dibangun yang namanya empati. Nah, empati itu kemampuan kita merasakan apa yang pihak lain rasakan. Lebih dalam lagi dari sekedar simpatik. Kalau simpatik itu iba, kasihan, kagum, segala macam. Kalau ini ada kemenyatuan. Jadi Timor Leste saat itu kemudian menjadi Laos gitu. Dia merasakan, waduh saya sudah jauh-jauh datang ke sini nggak bisa bertanding, kalah WO. Nah, akhirnya Timor Leste melihat menganggap bahwa itu menjadi persoalan besar kalau dia menang hanya sekedar WO dan menangnya pun bukan menang terhormat kan gitu ya kurang lebih. Akhirnya dia berpikir barangkali gitu ya. Dia berpikir untuk ya karena kita tidak bisa melakukan pertandingan ini ya secara fair ya sudah mestinya sih sudah juara bersama saja. Nah, kata kuncinya adalah bahwa Timor Leste bisa merasakan apa yang Laos rasakan. Nah, jadi ini yang harusnya ditiru oleh para pejabat kita. Gitu. Merasakan menarik apa yang dirasakan oleh rakyat jelata. Gitu. Apakah kepikiran gitu untuk menunda JHT sampai 56 tahun gitu. Pada saat dia hari ini di PHK umurnya baru 35 tahun gitu. Atau apakah tidak terpikir sebuah cara bagaimana agar minyak goreng ini tidak langka gitu. Sampai ibu-ibu harus antri beratus-ratus kilometer kemudian nyampe dapat minyak gorengnya dengan berdesak-desakan, sikut-sikutan, ada yang jatuh, ada yang pingsan. Ini kan seperti kejadian Indonesia tahun 60-an gitu. Mengerikan sekali gitu. Masa nggak ada cara sih gitu. Dan kita kan sudah tahu juga persoalannya. Oh ternyata 8 pengusaha besar di wilayah kelapa sawit ini lebih memilih memasok minyak gorengnya untuk kebutuhan biodiesel. Karena di situ ada insentif dari pemerintah yang cukup besar. Ini nggak ada gitu. Kan ini rakyat sudah tahu gitu. Harusnya begitu pemerintah tahu, pemerintah mengambil aksi untuk mengamankan. Ini kok tidak, itu nggak ada empati. Gitu. Nggak kayak Timor Leste. Padahal sepak bola dan politik itu punya banyak kesamaan. Betul. Kang Saiful ya. Sama-sama punya penggemar yang banyak, jutaan. Sama-sama memiliki polemik di dalamnya, ya kan? Sama-sama memiliki pendukung fanatik, kan begitu? Sama-sama merayakan kemenangan bersama-sama, kemudian kekecewaan yang tidak sedikit gitulah. Setiap keputusan, setiap kebijakan pemerintah itu harusnya tadi, saya setuju, harus berempati ya. Artinya dari aspek politik pun harusnya bisa banyak belajar ya dari kasus ini gitu loh. Termasuk nggak usah dia ada wacana penundaan pemilu 2024 gitu kan. Tetapi kenapa pemangku kepentingan di negara ini ya kan, para pejabat publik di negara ini tidak saya tidak mau mengatakan tidak punya empati ya. Tapi ini jadikan pertanyaan sajalah ke Kang Epul. Apakah sudah cukup empati yang mereka berikan gitu kepada publik gitu, kepada rakyat menurut Kang Epul? Ya, saya pengen sedikit cerita dulu ya.
Beberapa tahun yang lalu, tentu jauh sebelum pandemi lah, saya diminta untuk ngisi training di Timor Leste, Kang. Oke. Saya di sana sekitar 4-5 hari lah. Para pejabat di sana saya latih untuk kemampuan di komunikasi internal, tim building lah, lebih ke tim buildingnya. Dan luar biasa sebetulnya di sana, Kang. Itu ada percampuran yang cukup beragam juga, karena di sana masih banyak orang-orang Portugis. Ya. Termasuk yang berada di jajaran pemerintahan. Jadi campuran itu begitu berwarna, tapi mereka, saya kira kalau saya lihat dalam 5 hari itu mereka memiliki nilai-nilai yang sama gitu. Saya kira sebagai sebuah negara yang baru berdiri, tentu itu menjadi hal yang wajar ya, karena oke, kita ini negara baru, ayo kita sama-sama membangun gitu. Upaya sinergitas begitu nampak saya lihat di sana. Dan itu nilainya adalah yang mau saya ceritakan itu bagaimana orang-orang di sana itu, ini terlepas tentu dari persoalan kedaulatannya yang tadinya dari Indonesia kemudian terpisah. Bagaimana mereka bisa punya nilai-nilai yang sama, karena salah satu faktornya, karena ada banyak faktor lain, adalah mereka merasakan bahwa oke, ini negara baru, ini yang harus kita bangun, ini harus kita rancang sama-sama dengan penuh kesamaan nilai, dengan penuh pengertian dan seterusnya. Nah, itu akan berbeda cerita dengan orang-orang, misalkan para pejabat yang merasa selama ini dia meraih jabatannya dengan cara yang mudah, mendapatkan suara menjadi anggota dewan dengan cukup membeli suara saja 50.000, 100.000. Nah, pasti akan berbeda penyikapannya gitu kan. Nah, akan sulit kita tagih empati dari para pejabat ketika mereka mendapatkan jabatannya dengan cara-cara yang instan tadi. Tapi tetap terlepas dari itu semua, kita sebagai rakyat yang peduli atas masa depan negeri ini, kita nggak boleh berhenti makanya menyuarakan ini terus itu. Kita harus terus sampaikan pada penguasa apa yang terjadi sebenarnya di grassroots ini. Dan salah satu yang saya usulkan sebetulnya, mereka para pejabat tadi, selain kalau tadi kita diskusikan, mereka harus dilatih cara melakukan komunikasi publik. Nah, persoalan psikologis pun sama. Banyak hal yang harus mereka dapatkan dulu, mereka latih gitu, agar mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh minimal sekali dapilnya masing-masing deh kalau anggota dewan gitu ya. Kalau pejabat tentu konteksnya seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama, dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang, karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu, karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan non-Islam, itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.